Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak yang sedang menonton video pembelajaran agama Kristen untuk kelas 6. Nah, di hari ini sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita menyanyi satu lagu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Harus terus bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan baik untuk kita setiap hari. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru ajak kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya apa yang kami pelajari kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Baik kami mengasihi Engkau dan sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, di hari ini kita masuk dalam pembelajaran ke-9. Pembelajaran ke-9 ini tentang bermain sambil memuliakan nama Tuhan. Bermain sambil memuliakan nama Tuhan. Nah, ayat Alkitab atau bacaan yang menjadi dasar daripada tema pembelajaran atau topik pembelajaran kita di hari ini terambil dari dalam kitab Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Bagi anak-anak yang punya Alkitab di rumah boleh buka dan baca sama-sama dengan Ibu Guru ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Baik, pembacaan ini judul perikopnya manusia baru. Guru baca ya ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang melandasi pembelajaran kita di hari ini. Baik anak-anak, kita punya pembelajaran hari ini, judulnya ini sangat menyenangkan ya, karena menyangkut bermain. Siapa sih yang tidak suka bermain? Anak-anak suka bermain, pastinya Ibu Guru juga suka bermain. Lalu bermain ini paling tidak dikelompokkan dalam 4 bagian nih. Jadi ada 4 kategori permainan. Yang pertama, permainan tradisional. Permainan tradisional ini contohnya seperti bermain layang-layang, kelereng, lompat tali, kasti, benteng, congklak, balap karung, petak umpet, dan juga monopoli. Itu adalah permainan-permainan tradisional. Yang kedua, ada permainan modern. Permainan modern ini yang sudah sangat berkembang sekarang ini ya, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Di antaranya yaitu menggunakan gadget, komputer, ataupun laptop. Apa saja ya Bu Guru? Kalian pasti sudah tahu dan tidak asing nih. Ada Free Fire, ada Mobile Legends, lalu game-game online lainnya.
yang pastinya kalian lebih tahu nih karena kalian suka main di handphone. Lalu yang ketiga ada permainan olahraga. Permainan olahraga. Tentu saja permainan olahraga. Yang pertama ada sepak bola, yang kedua ada basket, yang ketiga ada berenang, yang keempat ada bulu tangkis, dan juga ada futsal. Itu permainan olahraga yang melibatkan anggota tubuh kita untuk bergerak. Lalu yang keempat dan yang terakhir dalam pengelompokan permainan, kategori keempat, yaitu permainan petualang. Contoh-contohnya mencari jejak atau menemukan harta karun atau benda yang disembunyikan, yang hilang. Itu bisa dijadikan permainan petualang. Permainan-permainan ini sendiri anak-anak biasanya dilakukan perorangan, satu orang saja, tapi paling banyak nih dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil sampai kelompok-kelompok besar. Kelompok-kelompok kecil itu terdiri dari 2 orang, 3 orang, kelompok besar bisa 10 orang sampai 20 orang seperti benteng dan juga kasti ya, itu membutuhkan banyak orang dalam melakukan permainan tersebut. Nah, anak-anak, pada dasarnya semua permainan itu sangat baik untuk kita lakukan, tapi kita harus pintar-pintar nih memilih permainan yang baik dan yang pastinya memuliakan nama Tuhan. Nah, permainan tradisional, Ibu Guru mau bahas nih tentang permainan tradisional. Permainan tradisional ini permainan yang sangat baik sekali. Permainan tradisional lebih banyak membawa dampak positif bagi kita. Karena dalam permainan tersebut kita banyak belajar secara nyata. Kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena kebanyakan permainan tradisional dimainkan bersama teman atau secara berkelompok. Permainan benteng misalnya, bermanfaat untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan daya pikir bertaktik. Permainan lompat tali dapat melatih ketepatan gerak. Permainan tradisional tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bermain. Jadi anak-anak, permainan tradisional ini banyak sekali manfaat dan dampak positif yang kita dapatkan. Dan selanjutnya kita lihat permainan modern. Permainan modern misalnya bermain game online memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain dapat menguasai beberapa hal dalam waktu yang sama, dapat menguasai komputer dan teknologi dengan baik. Dampak negatifnya banyak sekali, bisa membuat kita menjadi kecanduan sampai lupa waktu. Dampak lainnya, jika belum memiliki penghasilan sendiri, terkadang berani mengambil uang orang tua untuk membeli kuota karena game online atau permainan online membutuhkan jaringan internet di handphone atau komputer dan laptop. Hal lainnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya karena sering bermain game online, anak-anak akan mengalami kerusakan pada mata karena terlalu sering dan lama berada di depan layar monitor. Dapat berakibatkan sakit atau cedera tulang belakang juga karena tidak bergerak dalam waktu yang lama, hanya duduk di tempat saja dengan handphone, komputer, atau laptop, tidak bergerak sama sekali sehingga dapat mengakibatkan cedera tulang belakang. Dampak buruk yang lainnya juga adalah kurang bersosialisasi karena lebih sering berhadapan dengan dunia maya, memicu sifat ego dan individualistis. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar bersama kan dampak positif dan negatif dari 2 permainan tadi, yaitu permainan tradisional dan juga permainan modern. Yang paling banyak manfaat dan dampak positifnya adalah permainan tradisional. Sedangkan permainan modern banyak sekali dampak buruknya daripada dampak positifnya. Sangat merugikan sekali dan permainan modern ini sepertinya bukan permainan yang memuliakan Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan itu adalah
permainan tradisional, karena di situ kita dapat membangun komunikasi dengan orang lain, kita dapat bersahabat dengan orang lain, bersekutu dengan orang lain, dan kita dapat menerapkan atau melakukan kasih yang daripada Tuhan Yesus kepada sesama kita. Nah, kita lihat kembali dalam pembacaan Efesus 4 ayat 29 sampai 32 tadi. Rasul Paulus menasihati kita dalam surat Efesus 4 ayat 20 sampai 32 tentang cara memuliakan Tuhan saat bermain atau sambil bermain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang bermain, ayat 29. Yang kedua, tidak geram, tidak marah atau tidak bertikai, ayat 31. Yang ketiga, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat, ayat 31. Yang keempat, bermain dengan ramah, ayat 32. Yang kelima, bermain dengan penuh kasih, ayat 32. Dan yang terakhir, saling mengampuni jika ada teman yang salah. Jadi anak-anak, Rasul Paulus sendiri sudah menasihati kita dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32 bahwa kita bermain dengan teman-teman kita harus memperhatikan kita punya kata-kata yang keluar, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kita tidak marah atau tidak bertikai saat dalam bermain, ada kesalahan yang dilakukan ataupun kekalahan yang kita peroleh dari permainan tersebut, ya. Kalau bermain menang ya bersyukur, kalah ya tetap bersyukur. Yang terpenting di sini adalah kita membangun pertemanan dan melakukan hal kasih itu kepada sesama kita lewat bermain. Nah, begitu ya anak-anak. Demikianlah kita punya pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan, tetapi Bu Guru akan memberikan tugas, harus anak-anak kerjakan ya. Dan dikumpulkan, boleh chat pribadi ke WA-nya Ibu Guru, boleh dikirim pribadi ke WA-nya Ibu Guru, ataupun bawa ke sekolah dan Ibu Guru boleh nilai di sekolah langsung ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran di saat ini, Ibu Guru berdoa ya menutup pelajaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dalam pembelajaran dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, kami terus ingat dan kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus, amin. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi ya di video pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.